Selanjutnya kita akan menambahkan garis pada tabel atau sering disebut dengan border. Nah, kita kembali ke Sublime Text-nya. Kemudian kita tambahkan border. Angka bordernya tergantung dari keinginan masing-masing. Nah, kan saya tambahkan 2. Nah, setelah itu save, kemudian open in browser. Maka hasilnya akan seperti ini. Yang awalnya dia tanpa garis atau border, setelah kita tambahkan border jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah menambahkan border pada tabel. Yang selanjutnya kita akan menambahkan jarak sel dengan menggunakan text cell padding. Nah, text cell padding ini berapa jarak yang akan kita ataupun yang mau dimasukkan itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Nah, kita kembali ke Sublime Text, kemudian kita tambahkan cell padding. Tadi di slide PPT 10 kita coba masukkan 10. Lalu di save kembali, setelah itu open in browser. Nah, jadi ada pembeda antara tabel yang belum menggunakan cell padding dengan tabel yang sudah menggunakan cell padding. Jadi menggunakan cell padding itu jauh lebih ada jarak, jadi tidak terlalu rapat pada saat penulisannya. Kemudian setelah menambahkan border dan cell padding, selanjutnya kita akan menambahkan warna atau background pada sel yang kita buat tadi, baik itu sel, baik itu tabel. Jadi tergantung dari selera masing-masing. Nah, kita kembali ke sini, kemudian tabel datanya atau TD-nya kita tambahkan background, akan warnanya yellow, kemudian baris 2 kolom 2 nya kita kasih background juga warnanya red. Lalu simpan, setelah itu open in. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi pewarnaan pada tiap baris dan kolom yang kita inginkan. Nah, setelah memberikan warna, kemudian membuat border, kemudian mengatur jarak, yang selanjutnya kita akan menggabungkan sel dalam tabel, itu menggunakan closespan dan rowspan. Closespan itu untuk menggabungkan kolom dan rowspan itu untuk menggabungkan baris. Nah, seperti contohnya seperti ini. Kita kembali ke Sublime Text, kemudian kita bikin baru, kita bikin Ctrl New, lalu save, kemudian menggabungkan. Nah, menggabungkan .html. Nah, HTML menggabungkan. Save, kembali ke ini, saya tinggal copy dari sini. Nah, di sini kita menggabungkan baris sebanyak 2 dan kolom sebanyak 2. Kita bisa tambahkan cell paddingnya up
Nah, kemudian rose pen 2 warnanya yellow. Nah, ini kode warna. Nanti kalian bisa cek kode warnanya. Setelah semuanya selesai, kemudian save, klik kanan open in browser. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang satu yellow, yang satu hijau warnanya. Jadi hasil panen adalah hasil penggabungan dari dua kolom, sedangkan bulan adalah hasil penggabungan dari dua buah baris. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan menyisipkan elemen gambar pada sebuah tabel. Kita kembali ke sini, kemudian menyisipkan gambar. Nah, ini contoh menyisipkan gambar pada tabel. Nah, gambar yang akan saya sisipkan adalah gambar tanam padi.jpg. Jadi jangan lupa teman-teman semua untuk gambarnya di dalam satu folder yang sama. Kemudian tipe gambar yang kita masukkan ini apa? Bisa JPEG, bisa JPEG, bisa PNG misalkan. Nah, setelah itu kemudian di save semua. Ini ada tabel bordernya 1, cell paddingnya 4, kemudian tabel datanya saya kasih warna grey. Nah, kemudian klik kanan open in browser. Maka hasilnya seperti ini. Ini adalah penggabungan dari 3 kolom, kemudian gambar yang padi ini adalah penggabungan dari 4 baris. Nah, itu teman-teman semua bagaimana kita menggabungkan sebuah kolom dan baris. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan menyisipkan penggabungan sel. Jadi ini contoh kasus ini hampir sama dengan yang sebelumnya yang tadi. Jadi penggabungan dari dua baris dan juga penggabungan, ini hanya penggabungan dua baris aja. Jadi kalian bisa buat sebagai bahan latihan yang selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan. Jadi di sini ada penggabungan 3 kolom, kemudian penggabungan 2 baris, penggabungan 2 baris, penggabungan 2 baris, penggabungan 2 baris, 3 baris, penggabungan 3 baris, penggabungan 3 baris. Jadi di foto profil kalian harus image search, kemudian kalian harus kasih nama judul tabelnya menggunakan caption. Nah, tugas ini, latihan ini harus kalian kirimkan. Kemudian di PPT halaman 20 juga ini tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi tugas ini menjadi tugas kedua di pertemuan keempat ini. Kalian bisa bikin daftar riwayat hidup dari mulai penggabungan 5 kolom, kemudian penggabungan 3 baris, 3 baris, 3 baris, 3 baris, 3 baris, dan menyisipkan gambar. Kemudian menggunakan cell padding. Nah, kemudian tabel border, dan tabel bordernya kalian bisa kasih warna. Jadi sesuai dengan selera masing-masing. Oke, itu pertemuan kita hari ini. Silahkan dicoba, silahkan dikerjakan, dan tugasnya dikumpulkan maksimal pertemuan